kayak oh kalau misalnya gue dilahirkan dari keluarga miskin berarti nanti gue harus kaya. Kan lebih baik bukan menyalahkan keluarga. Kadang-kadang orang-orang tuh ngerasa kayak ya enak dia kaya karena ini, ya enak dia ini gitu loh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku kedatangan sosok tamu yang luar biasa. Yo, Kak Riko Wan. hai semuanya. Jadi gini nih Kak, gue tuh punya segmen pasar namanya Putra Rupiah. Ya. Jadi di segmen ini itu orang-orang yang hadir adalah orang-orang hebat Wih, dengan segudang prestasi kayak lo nih. Justru gue yang banyak belajar sama Shay. Jaketnya Ferrari guys. Iya, gue coba dulu deh. Sorry. Iya, gue bercanda. Kita kan abis bikin video itu tadi. Iya, gak apa-apa habis. Gak apa-apa ya, siap. Gak apa-apa. Oke, gue mau nanya nih Kak sebenarnya. Lo nih lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk main sepeda. Kan lagi corona, lagi main sepeda. Terus gue lagi sibuk ngurusin bisnis aja. Sama baru bikin konten lagi nih. Oke. Oh ini ya berarti hari-hari udah lumayan santai ya? Hari-hari sibuk lah. Tapi paling meeting seminggu 3 kali, 4 kali, masih meeting, masih kerja, masih jadi kuli lah, hampir tiap hari kerja gitu. Padahal nih, gue tuh penasaran banget. Jadi kan gue selalu sering banget ngeliat lo. Jadi kayak tiba-tiba ada mobil warna merah yang menarik mata ya. Iya. Ferrari gitu. Iya. Lo keren banget sih udah bisa beli kayak gitu. Amin. Gimana ceritanya? Kayak sampai lo bisa ada di titik seperti sekarang ini. Lo tuh bisnisnya gimana? Oke. Awal ngerintisnya gimana? Gue pengen tahu sama temen-temen gimana. Oke. Awalnya gue bisnis aksesoris HP. Oke. Biasa kan kalau sekolah kan jualan, gue jualan ke guru sama ke teman gue. Tahun berapa tuh? Waktu lo SD atau SMP? Gue waktu SMA. SMA. Oke. Gue udah mulai dari SMP 3. Oke. Tapi cuma jualan biasa aja. Hmm. Habis itu gue SMA mulai bisnis, gue kreditin handphone ke guru gue. Terus kayak jualin barang ke teman-teman gue, kan nggak pakai modal tuh, duit masuk dulu dong. Sampai akhirnya gue lulus SMA, gue udah mulai punya modal, gue jualan mie ayam. Lo pernah jual mie ayam? Pernah. Serius lo? Pernah, gue pernah jualan mie ayam, 4 hari tutup, tuh kayak rugi 15 juta, tapi sebelumnya kayak gue nyobain ke kakek gue kayak disentri sakit perut gue masuk rumah sakit. Enggak, tapi itu berarti produknya enak atau Gak enak, Nggak, Cok. sampah, perut gue sampah banget. Aduh, oke. Tapi lo berani banget bikin kayak gitu lo? Itu waktu SMA? Waktu lulus SMA, Lulus SMA. Karena gue pikir bikin mie ayam gampang. Di luar sana gue bilang katanya kalau mau passive income, hidupnya enak lu buka mie ayam. Ya gue buka lah, ternyata nggak seenak itu. Berarti lo lagi percayanya sama semua omongan orang tuh nggak lo pikirin ulang tapi langsung lo jalanin aja semuanya aja. Iya, gue pengennya kaya dalam waktu cepat waktu itu. Gue pikir bisa, ya udah akhirnya nggak kejadian. Oke. Terus abis itu ya gue mulai pernah jadi buzzer Twitter tapi bukan buzzer politik. Ini buzzer untuk toko online. Jadi gue punya banyak akun. Kayak dalam waktu beberapa menit gue bisa bikin trending topik dunia dari akun gue, tapi nggak munculin nama gue. Iya. Jadi lo di balik layar pakai topik apa yang lo angkat gitu ya? Ya, terus gue punya 8 akun, itu niche beda-beda kan. Sehari gue nge-tweet sekitar 80 tweet. Itu dari motivasi, cinta, terus gue kadang galau, gue bikin semuanya. Lo bikin drama berarti ya? Horoskop gue pinter bikin drama. Iya, horoskop terus gue ngeramal orang, gue bilang Scorpio. Tapi lo bisa beneran atau itu kayak Ya nggak bisa, itu bullshitnya gue bikin gitu aja. Ya tapi lo keren lah, jujurin lo keren. Lo berarti sebenarnya bisa jadi sutradara gitu-gitu sebenarnya ya? Iya, pada saat itu gue cita-cita gue pengen jadi artis, tapi nggak kesampaian. Oh iya. Lo nggak jadi artis tapi duit lo udah melebihi artis masalahnya. Amin. Oke. Terus next habis lo jadi buzzer Twitter itu? Akhirnya gue buka aksesoris handphone gue lagi, terakhir sampai gue gedein, gue seriusin karena gue pikir gue udah buka banyak tapi kok nggak ada yang berhasil. Dan akhirnya gue waktu itu semester 2 gue cabut dari kuliah gue karena gue pengen fokus di bisnis gue. Karena pada saat kuliah bisnis gue nggak berjalan lancar karena karyawan gue ada yang ngambil barang lah segala macam. Terus yaudah gue mau fokus aja. Dan di titik fokus waktu itu gue nyentuh omset sekitar 13 miliar setahun. 13 miliar setahun. Tapi, gila, itu waktu lo kuliah ya? Waktu gue keluar kuliah, udah jalan 1-2 tahun. Berarti lo nggak melanjutkan kuliah lo nih? Tidak. Jadi gue tuh lulusan S3 biasa orang. SD, SMP, dan SMA. SMA. Oke. Dan akhirnya 13 miliar itu lama-lama mulai turun karena intinya
pada akhirnya gue bangkrut setelah gue dapat omset sekian. Oh, lu sempet bangkrut juga? Gue sempat bangkrut karena banyak orang yang main produk-produk sejenis yang gue ambil import dari China. Berarti lo permainannya sama kayak gue main waktu lagi happening, lo masuk, iya. terus tiba-tiba ya, betul, ya harga gue nggak bisa bersaing dong. Gue bayar pajaknya udah berapa, nggak cukup kan. Ya akhirnya gue mulai lagi dengan uang sadarnya, gue beli mesin printing. Tapi gue nggak ngerti printing waktu itu, gue beli aja. Tahun berapa lalu tadi ini loh, maksudnya kayak pada saat tahun-tahun lo masih masuk kuliah kayak gitu, hitungannya lo udah bener-bener apa ya, ini bisnis yang bukan bisnis yang biasa gitu. Maksudnya kayak lo tuh bener-bener berani ambil resiko, karena bisnis yang lalu tuh gue lumayan risky gitu, kalau beli mesin gitu. Betul, karena waktu itu gue nggak punya uang, karena gue mulai dari angpau orang tua aja kan. Terus lama-lama gue ngumpulin, gue nggak pernah nikmatin hasil gue. Gue belum beli yang namanya mobil, belum pamer-pamer kayak sekarang. Belum pencitraan. Benar-benar jadi Riko yang biasa aja. Ya udah akhirnya gue jalanin, dan kan supplier ngasih barang tempo dong zaman dulu, makanya cash flow gue lebih sehat. Sampai titik di 13 miliar bangkrut, gue beli mesin. Gue nggak bisa pakai mesinnya waktu itu, jadi gue beli aja, terus gue suruh karyawan gue jalanin. Lama-lama gue belajar ya, sampai sekarang lah akhirnya gue berbisnis seperti ini dan pamer-pamer mobil gitu. Wow, keren banget. Tapi lo pernah nggak pas lo bangkrut itu, titik apa yang bisa bikin lo untuk bangkit lagi? Karena kan namanya orang bangkrut ya, lo ngalamin stres nggak? Gue sangat mengalami stres ya. Separah apa waktu itu lo stres lo sempet nggak ngerasa di mana kayak lo bener-bener kan ada kita kadang kayak hopeless, kayak wah gila gue udah gini kenapa nggak berhasil, malah kayak gitu. Apalagi lo tuh termasuk salah satu orang yang mendapatkan income cukup besar, terus tiba-tiba lo drop dengan usia yang pada saat itu mungkin belum bisa dibilang masih remaja. Itu kan orang tuh kalau misalnya masih remaja itu tuh kan mentalnya masih belum bener-bener terbentuk ya, masih kayak ke kanan ke kiri gitu loh. Nah gimana caranya lo bisa bener-bener bangkit dan memutuskan untuk melanjutkan kehidupan lo ini to the next level gitu? Oke, awalnya stres anak muda kali itu adalah gue stres kok gue nggak bisa banggain orang tua. Terus gue udah achieve omset segitu, orang tua gue bangga dong. Iya. Terus ketika omset itu ada satu hal yang jadi cerita lucu nih, gue beli Ferrari. Jadi waktu itu gue lagi jalan ke Jeten Village. Ketemu cewek, kenalan dari Twitter. Terus akhirnya kita dekat sebelum jadian lah kali ini. Gue lagi gebet dia, sampai akhirnya kita selesai, mau pulang dong. Pas pulang dia bilang, oh motor lu naik motor ya katanya. Oh gue kira naik mobil. Oh lu naik motor pada saat itu? Gue naik motor, gue gak ada duit lah. Itu kapan lo habis bangkrut tuh? Sebelum bangkrut. Pokoknya gue punya uang, cuman gue gak bisa beli apa-apa. Iya, karena duit lo kan cash flow lo muter terus kan. Iya. Terus dia bilang, oh lu naik motor, ya udah gue pulang naik taksi aja. Wow, keren. Sakit cuy kayak gitu. Wah gila. Gue udah bilang, iya gue naik motor, gue udah bawain helm sama jaket nih. Aduh sakit. Emang gue nggak ganteng-ganteng amat sih. Iya. Cuman kan lu bisa lihat sisi perjuangan gue dong. Effortnya. Iya, emang gue masih kismin waktu itu. Ya akhirnya gue pulang, gue bilang, wah gila, suatu hari gue harus buktiin bahwa gue bisa. Ya akhirnya gara-gara pas gue bangkrut, gue makin ngedown dong. Iya. Gue nggak bisa ngebuktiin. Udah lo naik motor, terus itu lo bangkrut, makin lagi lo kayak gimana nih orang gitu. Tua gue bisa sedih nih. Gue nggak mungkin cerita ke orang tua kalau gue bangkrut. Ya udah akhirnya gue bilang, oke, gue di kerjaan gue juga nggak bakal keterima karena gue cuma lulusan SMA. Gue juga nggak bisa bangun orang tua gue. Apalagi ini waktu itu gue pernah dibikin sakit hati sama orang. Ya, akhirnya gue sakit sih tapi jujur. Ya akhirnya gue coba terus, makanya gue bisa sampai sekarang ya. Karena mungkin gue dulu punya rasa sakit yang gue pengen buktiin ke seseorang. Tapi makin berjalannya bisnis ya pembuktian itu udah kelar. Tapi sekarang gue lebih ke gimana caranya karyawan gue tuh bisa sejahtera, perusahaan bisa maju, gue bisa sedekah lebih banyak. Kan sedekah nggak cuma uang ya, ada ilmu, ada juga apapun lah kita bisa lakuin. Lo percaya sama sedekah ya? Oh gue percaya banget sama sedekah. Gimana coba ceritain? Jadi waktu gue SMP, gue tuh salah satu orang yang aktif di organisasi rohani. Ya meskipun agama gue bisa dibilang agama KTP yang lagi belajar. Lo tau kan gue nggak bersih amat. Iya. Gue juga nggak bersih amat. Gue pernah nakal segala macam lah gitu. Di situ gue 4 tahun ya gue aktif di organisasi. Di situ gue ngajarin anak-anak kecil. Jadi gue kayak bikin cerita buat anak-anak kecil. Di situ kan setiap minggu ada ya. Terus kayak cerita apa. Terus gue kadang-kadang jadi panitia perlengkapan lah apa. Kan nggak dibayar kan kita. Dari situ gue mulai
tahu manfaat sedekah. Karena ketika sedekah gue happy, gue nggak dapat uang tapi gue happy. Terus lama-lama makin hari, ketika gue makin sedekah ya udah, gue kalau ada masalah sama tuh, gue waktu beli Mercy pertama kali kan gue dulu pakai Innova. Iya. Nora dong pakai Mercy. Gue tuh sempat ya jujur, gue tuh lihat video lo waktu yang lo beli Mercy itu gak ikuti, terus lagi lo beli Ferrari. Waktu kan tempo itu gue mau bikin konten yang mobil kan, pada saat tapi gue nggak jadi bikin konten mobil. Gue kan sempet ngomong karena sama lo ya kayak, kak yaudah gue review di mobil lo, inget gak? Oh iya. Yang lo habis beli Ferrari. Zaman dulu ya. Ingat. Nora dari Innova ke Mercy kan ban pecah mulu dong, gue pecah sampai 6 kali karena lubang gue tabrak. Itu selalu ada aja orang yang nolongin, yang bantuin. Karena gue juga kalau nggak ada orang, gue mungkin pulang gue naik Grab aja ke mobil, gue tinggal gitu. Gue paham sih kalau naik Grab seribet gitu. Hal kecil aja tuh gara-gara sedekah tuh kayak banyak banget yang bantuin. Jadi dipermudah. Lama-lama hal-hal besar tuh banyak banget keajaiban yang terjadi. Makanya gue sampai detik ini selain gue sedekah ya gue jadi happy ketika gue sedekah dan banyak dibantu orang gitu. Menurut lo nih ya, kalau menurut lo sampai detik sekarang ini bisa dibilang lo udah sukses gitu di usia muda. Dan apa sih sesuatu yang kayak selain sedekah? Apa yang lo percaya? Sesuatu yang lo percaya yang bisa bikin lo di detik sekarang? Oke. Yang gue percaya adalah gue percaya sama yang konsistensi dalam bekerja. Karena gini, dari awal gue ngerintis sampai sekarang itu memang gue dibilang kehilangan masa muda, iya, gue kehilangan masa muda. Kita kayak mungkin di usia sekarang kita kayak tiap hari meeting, datang ke kantor, terus awal-awal lu jadi Superman dong, kayak packing sendiri, balesin semua. Bener banget ya. Terus kadang-kadang ada orang tua yang nggak ngedukung. Ya mungkin orang tua misalkan orang tua mendukung untuk bisnis. Tapi kan dulu gua hancur-hancurin harga dong. Terus mereka ngapain lo kerja bakti kayak gini, gak ada gunanya, gak ada untungnya. Iya, terus gua sempat nge-MC, terus orang tua gua bilang ngapain lo kayak gitu, udahlah dagang aja gitu kan. Pernah digituin. Iya. Kalau lu bisa ngelewatin itu semua dari masa-masa lalu dulu sampai sekarang dan lu konsisten, gua yakin dengan sangat lu bisa sukses gitu. Karena kita punya 24 jam yang sama. Bener. Terus juga kita gue lahir di keluarga yang sederhana. Bokap gue dibilang miskin banget enggak, tajir banget juga enggak, tapi dia orang yang support gitu. Dan gue juga bukan lulusan S1 gitu. Di SMP gue juga bego waktu itu. Ya kalau gue pinter di jalan, gue belajar sama orang, dan gue bisa sukses. Lo learning by doing ya orangnya? Learning by doing. Ya, setiap ada apapun gue belajar. Misalkan nih gue nggak ngerti di printing, ya gue beli dulu mesinnya. Tapi lo mau tahu? Gue mau tahu. Dan lo nekat juga sih jujur. Iya, nekat juga. Karena gini, orang tuh nekat tuh kan biasanya ada barrier-barriernya. Nah, downline nekat lo itu menurut gue rada gila juga bro. Betul. Karena ngaco gitu. Nekat terakhir itu waktu Ferrari. Oh ya, gimana tuh, coba ceritain. Ferrari itu gue beli bukan untuk, gue beli jujur gue untuk pamer aja udah, gue jujur deh. Gitu ya? Kapan ya gue bisa beli Ferrari itu pamer? Gue beli untuk pamer. Gue pakai Ferrari gue itu awal-awal tuh gue cuma pakai 5 km doang kali. Baru sekarang gue pakai. Itu cuma kayak dipajang di rumah doang. Untuk apa? Untuk supaya gue bisa kenal sama orang-orang sukses. Iya. Karena gue susah kan, kadang-kadang pebisnis itu susah banget nge-reach orang kan. Iya. Ya kita kalau mau networking juga nggak gampang. Ya gue beli itu supaya bisa bergaul sama mereka. Terus gue di industri reselling. Jadi banyak orang yang join di tempat gue jadi reseller, jualin barang gue harus membangun trust gitu. Iya, gue paham sih, karena emang yang dilihat kan sosok elonya, dimana emang orang itu kan mengikuti orang dan berkaca pada orang yang lebih yang bisa dijadikan panutan gitu loh. Betul, tapi dalam keseharian gue termasuk orang yang pelit sebenarnya. Oh iya? Ya, jadi sampai detik ini ya gue digaji. Wah, ini keren sih, ini yang gue mau tanyain sama lo, ini penting banget nih buat teman-teman juga. Jadi gini, terkadang kan orang ini ketika income mereka tuh lebih banyak, itu otomatis pengeluaran mereka juga mengikuti lebih banyak. Gue pernah baca di mana sebenarnya tambah income lo sebanyak-banyaknya, tapi lo jangan buang duit lo buat pengeluaran mengikuti pemasukan lo. Seharusnya lo kayak lo bisa bikin pengeluaran lo itu tetap. Nah, berarti kan lo kayak gitu kan? Betul. How? Rumusnya gini, itu kan yang namanya financial freedom kan. Iya, jadi financial freedom itu ketika uang lu segini, income lu segini, tapi kayak pengeluaran lu ya harus di bawah itu kan. Iya. Caranya adalah gue komitmen kalau gue mau besarin bisnis, bukan besarin pamer-pamer orang ke gue, orang luar nilai gue gimana gitu. Gue bukan buat tunjukin ke mereka, tapi gue buat besarin bisnis. Makanya setiap uang itu gue putar, karena gue yakin bisnis gue sekarang itu mungkin bisa 10-20 kali lebih besar dari sekarang. Jadi gue mikirin future-nya dulu. Nah orang hebat itu, sih tapi lo jujur. orang tuh kayak mikirnya sprint. Jadi ya
ya udah gue kerja untuk bisa passive income, untuk bisa bisnisnya jalan, gue jalan-jalan. Menurut gue itu bullshit kalau pengen bangun bisnis yang gede. Makanya gue cukup pelit sekali untuk pribadi. Kalau Ferrari kan cost marketing kan, perusahaan yang nanggung. Ya kayak gitu, jadi intinya baru akhirnya gue bisa. Tapi sebenarnya menurut gue itu sangat cukup bagus sih, karena orang-orang yang biasanya masih muda, sebenarnya orang yang lagi sukses di usia muda itu banyak banget yang mereka lebih menikmati kayak self reward, gampang dikit-dikit tuh self reward, karena apa ya, mereka tuh merasa kayak, apalagi lo tuh orang yang cukup berjuang menurut gue, jadi lo mengalami fase-fase di mana lo susah, otomatis kan ketika kita mendapatkan duit yang kayak uang kaget, yang dimana lo gak pernah megang duit gede. Pertama kali gue bisnis, jujur gue kaget banget. Gue tuh pertama kali nih kayak pertama-tama gue bisa belanja terus gue sampai akhirnya gue berhenti kayak ini mau ngapain kayak gini terus tuh kan duitnya kebuang-buang. Nah, lo pernah nggak sih tapi ngalamin itu juga gitu? Iya pernah. Semua itu kita semua pernah ngalamin lah. Untuk apa? Menurut gue karena kita untuk pamer. Iya, kaget kali ya. Karena ada yang namanya sosial media. Betul. Dan sosial media itu banyak orang kan bilang gini, sosial media itu diciptakan untuk pamer. Cuman kadar noranya aja nih yang beda-beda. Ya. Betul. Nah, di kondisi itu ya gue pengen pamer terus sampai di titik gue kalau kayak gini terus gue bakal capek. Gue bakal hidup dari penilaian orang gitu. Orang ketemu di jalan ngelihat gue pakai baju santai, gue dinilai kok kelihatan kayak orang miskin ya gitu. Lama-lama ya gue harus perbaikin diri gue. Lama-lama gue capek sendiri. Iya. Akhirnya gue jadi diri gue aja. Lu suka ya udah, nggak suka gue bodo amat. Sampai akhirnya gue ngerasa lebih happy. Karena pada akhirnya mau gue bisnis, mau gue di sosial media, mau gue bikin konten, semuanya gue lakukan buat kebahagiaan. Kalau gue nggak happy ya jangan, buat apa dilakuin. Ini yang paling penting lagi sih. Sebenarnya gini, lo ngomong-ngomong kebahagiaan, gue jadi ingat. Sebenarnya kadang itu ada di mana titik orang itu punya duit ya, tapi mereka ngerasa nggak bahagia. Nah, lo tuh gimana caranya lo mencapai? Lo merasa bahagia nggak sih sekarang? Wah, gue happy. Oh iya, serius? Ya, tapi please share gimana? Happy bukan berarti gue nggak stres ya, gue ada stres-stresnya juga. Gue happy karena gue bisa ngelakuin apa yang gue suka. Oh ya, terus? Dan gimana cara gue happy? Gue orang yang nggak suka diatur gitu. Dan gue selalu bilang ke orang-orang, kalau lu emang nggak suka diatur, lu cocok jadi pengusaha gitu. Makanya sampai sekarang selain gue berbisnis juga, gue banyak share konten-konten yang dari kayak keresahan atau yang pengen gue tulis. Gue publish ke media, betul, dan akhirnya mereka senang. Terus gimana kalau kondisinya lu nggak punya duit kayak gue dulu? Apakah dulu gue happy? Gue happy juga, gue ngejalanin. Jadi gue pernah bilang gini, pokoknya kalau lu nggak punya duit, jangan seolah lu jadi orang miskin. Toh lu masih punya otak sama mental orang kaya aja gitu. Itu kalau gue pernah baca ya, itu namanya hukum tarik menarik. Apa yang lo pikirkan, mindset yang lo tanam itu yang akan terjadi. Iya. Alam tuh merespon. Iya, makanya ketika lu nggak punya duit, kalau lu minder kan lu pasti nggak mau ya dong, nggak mau ngapa-ngapain. Tapi kalau lu nggak punya duit, lu berjuang kayak bener-bener kayak mental lu kayak aja gitu. Bener-bener, gue setuju lu sih kalau itu. Mau bergaul, nggak minder, mau kerja keras, itu lama-lama lu ngikut sendiri uangnya gitu. Mindset sih menurut gue. Karena kalau misalnya orang punya mindset yang kuat, karena kadang gini nih, ada orang yang punya mindset kayak gue dari keluarga miskin. Nah, kalau misalnya kita mau mengerubah perspektif itu jadi kayak kalau misalnya gue dari keluarga miskin, berarti nanti gue harus kaya. Kan lebih baik, bukan menyalahkan keluarga. Kadang-kadang orang-orang tuh ngerasa kayak ya enak dia kaya karena ini, ya enak dia ini gitu loh. Iya. Orang tuh suka ngeliat privilege orang lain, katanya dia mah sukses gara-gara orang tuanya kaya. Tapi banyak loh orang-orang yang dulunya office boy, tukang sampah, apa, tapi sekarang bisa jadi. Iya, betul. Itu mindset sih. Terakhir Kak, apa kata-kata buat temen-temen nih, menurut lo sesuatu yang mungkin pelajaran hidup lo yang berharga, atau apa yang kata-kata yang menurut lo sangat berpengaruh nih dalam kehidupan lo sekarang, yang untuk teman-teman yang mungkin ngerasa lagi gagal, lagi drop, harus gimana gitu? Ya, intinya lo harus bahagia atas apapun yang lo lakukan. Ya meskipun lo stres ngejalaninnya atau apa, intinya lo harus bahagia. Karena ketika lo lagi bisnis atau kerja yang ternyata nggak sesuai dengan passion lo, nggak sesuai dengan apa yang lo mau kejar, terus lo terlalu ambis tapi lu nggak happy, wah itu udah salah besar sih. Tapi kalau lu dari awal ngejalaninnya happy, lu mau gagal gimana pun, lu mau ditipu, lu mau dikampret-kampretin, itu lu pasti bakal terus kejar itu. Oke, siap. Kak, thank you so much udah mengisi Putra Rupiah hari ini. Nanti kalau kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Thank you so much Kak ilmunya. Terima kasih. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti kalian
sampai di sini. See you on the next video.